Piye? Bahas apa sih ini? Kau nak ngobrol aja. Kita membahas hari ini bertemu dengan bocil-bocil Converse. Sangar deh. Kowe mbahas sing duwe waktu cengger iki. Waktu jengger. Kowe yo Bocil Ayo. nyeker, bocil Converse, bocil swallow. sangar. Dan aku baru tahu ya guys ya. Ya kawan-kawan ya. Ternyata ada yang nggak tahu foto you teman-teman di sini. Jarang. Cuma beberapa orang aja. Biasanya fotonya di Indi, Di lapangan sih. di lapangan event. Event lari. Di Surabaya biasanya banyak. Udah tahu lah. Kalau ungu-ungu ini biasanya udah tahu. Kalau di sini Lek ungu itu biasanya identik dengan apa? Media kah atau pelari kah? kurang tahu ya kalau itu ya Pak ya. Anjay pak, anjay pak. Cuman kalau aplikasi foto you ini emang identiknya warna ungu. Berarti misalkan pelari pun dengan warna berbagai warna, itu gak masalah. Sebenarnya enggak. Tergantung panitia ya, yang menyelenggarakan itu berarti. Cuman kalau aplikasinya tetap ungu. Tapi menurutmu sebagai fotografer foto you, yang biasanya memotret event lari, foto gunung, foto area-area di gunung, untuk saat ini, menurutmu itu worth it apa enggak? Ini kan baru pertama kali Mm-mm. dan belum tahu kejual atau enggak. Kalau menurutku sih worth it aja. Dari perjalanan iki ku akeh sing interest enggak? Maksudnya dengan kan ketemu wong random iki, ketemu random terus habis itu diajak foto dan sebagainya. Menurutmu le dibandingkan dengan event lari kan pasti banyak orang mau. Betul. Nah, lek iki kan aduh nggo kamera Iya. terus berat-beratnya koyo ngono ketemu orang dan orang kadang-kadang siap kadang enggak. Lah iku Iya, menurutmu interest orang terhadap foto sendiri ku piye? Mungkin 80% tadi ada yang nggak mau difoto. Mungkin karena capek ya turun ya. Jadi saya moh. Iya, jangan Mas, malu. Aku tiba, Mas. Oh iya, ada yang jatuh tadi guys. Aku tiba, Mas. Tadi ada yang jatuh soalnya tadi Mas tak foto ya gitu kan. Iya, turun. Ya itu kan foto 2 kali dengan Keluntung. Anu kepreset. Prasut. Keluntung kita noleh, kepalanya udah hilang. Ternyata nempel tanah. Berarti intinya masih worth it ya foto you ndek gunung itu, tapi kan belum tahu outputnya iki sih bisa laku atau tidak. Tapi misalkan ono event trail run terus sebagai fotografer pun entah ikut naik atau cuman berhenti di beberapa pos dan sebagainya, menurutmu itu termasuk worth it enggak? Worth it karena aku ya suka ngonten juga, suka fotonya juga, jadi worth it aja. Dapat uang itu bonus. Karya Tuh, dan dapat portofolio juga. anjay. Tuh. Besok di Kelut September ada trail run, Event trail run mungkin ke sana. ikut naik Lihat nanti. lihat Kalau ada kesempatan bisa naik. Berarti itu kalau mau ikut kayak gitu daftar dulu ya. Seharusnya daftar. Kalau buka di websitenya buka untuk yang media pasti daftar. Jadi lebih enak dapat akses, kayak kemarin di Madiun dapat akses untuk masuk. Berarti nggak bisa sembarangan orang kayak aku punya kamera terus datang ke gunung moto-moto orang Bisa aja sih. dengan menamai diri pakai foto you gitu, bisa aja. Bisa aja. Oh berarti nggak resmi pakai ID card gitu? Enggak. asal file foto di impor ke foto you. Betul. Untuk transaksinya di situ toh. Kasihnya di situ. Oke. Udah dapat berapa dik? Yang di gunung atau yang di Pokoknya selama itu foto you Selama thread. kisaran 400-an. Mulai kapan? sangar sih 2 minggu yang lalu. ngeri loh. 2 minggu yang lalu.
baru 2 minggu ya. 2 minggu. Betul. Wes mari kita tuku kamera wis. Apa? Berapa event? 2 minggu itu berapa event? Oh, satu event kemarin. Menjanjikan ini. Event. Satu event. Betul. Dan harganya tergantung kita ya sebagai fotografer yang ngasih harga. Oh, nggak ada patokan resmi. Satu foto harganya sekian ngono. Enggak ada patokan resmi. Berarti tergantung si fotografernya mau ngasih harga berapa. Betul. Dari platformnya pun juga sama, nggak ono patokane ngono. Oh, enggak ada, cuman di peraturannya itu enggak boleh kayak apa ya? Apa namanya? Mengandung sara. Kayak bersekongkol gitu loh. Harga segini ya, dipatok segini ya. Oh. Enggak boleh. Buka patokan harga pasar. Betul, itu enggak boleh. Setahumu yang paling mahal orang jual foto itu berapa nih? Itu udah ada yang sampai 600.000, sejuta juga ada. Anjay. Wah, anjir. Foto apa gitu? Trend kan ada. Jakarta. Nggak Ada foto yang wedding. iya, ada. Itu satu foto ya kayaknya. Satu foto. Itu satu foto. Kayak kemarin kasusnya, aduh bahas kasus iki. Ojo lebih TikTok. Kasusnya kemarin lari itu 1 juta. Berarti yang difoto tergantung orangnya juga. Ya cuman sebenarnya nggak, ya bebas ya sebagai fotografer, cuman ya nggak sampai segitunya seharusnya. Nah, berarti kalau misal aku nyamar jadi foto you, terus tiba-tiba di jalan ketemu artis yang suka jalan-jalan atau suka lari-lari gitu, terus tak upload di foto you, artisnya tertarik, saya tak jual mahal, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau dia mau check out, nggak masalah. Sangar. Sangar. Cuman kalau di Surabaya yang tak lihat itu harganya kisaran 30 sampai 40 ribuan per foto. 30 sampai Itu setiap event ya berarti sekitaran, maksudnya rata-rata lah. rata-rata gitu. Kalau di Jakarta 100 ribuan satu rata-rata. Targetingnya lebih banyak mungkin. Betul. Mantap lah. Berarti emang worth it ya. Mungkin sing mbok ngerti. Selama iki ku ono enggak player-player sing memang dia ini spesialis foto yu gunung misalkan. Nah itu belum tahu, kelihatannya masih sedikit Masih dikit. kelihatannya ya, karena mungkin aksesnya juga kan harus naik gunung juga. Kan. Kelihatannya masih sedikit sih. Nah makanya mencoba hal baru, peruntungan baru. Tapi worth it. Worth it kalau yang suka ya. Harusnya worth it. Soalnya pasarnya belum ada tuh. Betul. Dan banyak ada mbak-mbak di TikTok itu yang bilang foto yuk tolong kalau ada yang di gunung gitu. Mantap. Mungkin apa ya? Market supply yang Supply and demand. iya. Demand-nya banyak. Ya, demand-nya banyak, cuman supply-nya, fotografernya ini nggak ada, harus naik gunung dulu. Sambil jalan-jalan bekerja. Bagi orang yang suka naik gunung. Betul. Sebenarnya bisa aja sih, cuman di finish aja. Itu pun finishnya pun ya di atas. Bisa ngambil cuman start di bawah. Oh iya, atau tidak nyari pos-pos tertentu pas orang naik atau pas orang turun foto. Betul. Cuman ya gitu, backgroundnya nggak bagus. Kalau misal kita ikut naik kan kadang-kadang kita punya spot bagus nih. Betul. Tinggal nunggu siapa yang turun difoto. Mantap. Nah, saiki awakmu sebagai Gen Z melihat apa lek ngarani yo fenomena, ibaratnya kan ini kan bukan gunung yang tinggi, ini kan ya perbukitan lah, bukit-bukit sing menurutku cocok digawe latihan. Mungkin kayak teman-teman mungkin mau latihan trail run ya cocok lah ya, atau sekedar jalan santai dan sebagainya. Soalnya tadi kan juga banyak bapak, ibu sampai anak cilik-cilik. Tapi kita nggak santai. Kita terlalu effort. Nah, sebagai pandangan Gen Z yang sing tak highlight iku, kita ini bener-bener proper, mulai toko sepatu ya kan, terus safety,
perbekalan dan sebagainya ya, menurutku itu proper lah. Terus iku mau kan akeh bocil-bocil Converse, terus bocil-bocil Swallow. Anjay. Nah, Wah, enak. itu kan menurut itu kan lebih jauh dari safety lah yo. Nah, menurutmu sebagai pandangan Gen Z dewe dengan dunia pendakian sing saiki? Kalau lihat dari fenomena sih, karena ini bukan termasuk gunung ya, ini juga masih 1100 kan. Sebenarnya kalau dibilang sah-sah aja sih ya sah, cuman kembali lagi kalau bahas terkait balik lagi kenyamanan orang, terus apa ya, Tapi sebelumnya kamu pernah naik gunung deh? Maksudnya sebelum-sebelumnya emang pernah naik gunung tuh? gunung paling Penanggungan Itu tok ya, Penanggungan. sama apa itu Batu Jengge, Putuk Gragal. Putuk Gragal. gitu-gitu yang pendek-pendek juga sih. Cuman ya lumayan lah ya, maksudnya dengan trek sing koyo ngono kan ibaratnya safety itu tetep lah. Nah aku mau kan akeh tuh kejadian wong kepreset dan sebagainya. Nah aku secara misalkan kita bicara kenyamanan berarti kan itu kan subjektif ya. Tapi misalkan dengan safety-nya, nah sebagai pandangan nih teman-teman Gen Z sing menurutku dirimu itu terus proper, sepatumu, outfitmu dan sebagainya. Meskipun kita tadi berangkat dengan outfit superhero, Di Batman mau. Cek nang kono kok ya. Masih di puncak Batman. nah itu piye? Ya, dengan kategori bukit dan kategori gunung kan awakmu kan ya wis tau munggah gunung dan sebagainya. Kalau dilihat dari trek sih aman-aman aja sih. Kalau masih pakai Converse gitu-gitu ya. Menurutku ya Ya aman lah. ya masih Masih ada yang- bisa ditolerir lah. Sandal juga ada nggak sih pakai sandal? jalan, Swallow turun nyeker, turun nyeker. Enggak, itu turun nyeker tapi bawahnya ada belingnya. ada belingnya. Ono pool dek kaki. Pasang poli ini. Biar keset. Tapi masih aman lah. Aman, ndek bukit-bukit sih oke lah ya. Maksudnya dengan siapapun orangnya, apapun yang mereka pakai aman lah sih an. Aman. Kecuali memang itu kategori gunung sing mungkin 2.500 ke atas, 3.000 ke atas, mungkin lah harus lebih safety mana mungkin ya. Harusnya dari bawah tadi sih. Pusat pendaftaran tadi kan juga Harusnya ada seleksi ya. kalau misalkan memang harus ketat atau harus Gimana? terserah lah ya. Hmm. Memang mungkin nggak terlalu beresiko trekkingnya. Lek kamu Rul, ya apa? Maksudnya lihat anak-anak itu kan, kalau kamu kan udah sering lah naik turun gunung. Bapak-bapak ini kan lebih sering, bapak-bapak tua ini. Anjing jelek, Pak. Jelek, Pak. Melihat fenomena tadi bagaimana? Aku sih nyikapin itu sebenarnya itu benar, aku setuju. Misalkan itu siapapun itu sebenarnya ya bisa-bisa aja dengan di kategori bukit ya kan juga bukit lah, masih ketinggiannya 1100 lah. Tapi dengan trek sing kayak tadi ku menurutku lumayan untuk teman-teman sing mengawali. Tapi menurutku itu safety ku perlu lah. Safety ku perlu ya, meskipun misalkan pakai sandal pun tetap harus dijaga. Misal pakai sandal ya turunnya cek lari. Pakai sandal turun lari pasti kepreset. Kecuali memang benar-benar kaki iki kuat, bisa ditolerir lah. Cuma sekedar kategori bukit sih menurutku ya tetap aku setuju aman, karena secara resikonya itu tidak terlalu tinggi, karena kan menurutku gunung kono level-levelnya ngono. Bahkan
misalkan di scroll di media sosial pun pasti gunung ku akeh level-levelnya. Cuman menurutku iki kalian mungkin iki termasuk level 1 lah. Level 1 itu level sing ya cukup mudah untuk didaki, buat TikTok juga bisa. Mau akeh wong TikTok toh. Bapak, bojo, anak. Terus mari ngono. Balita loh. Tadi ada bapak yang kita naik bareng itu sampai sekarang belum ketemu. Nah, Belum ketemu. Saya ngopi ada kurban soto. Nah, maksudku sih oke, kecuali memang ini tuh misalkan gunung di ketinggian ya di atas 2.500, di atas 3.000, sing resikonya itu kalau misal kayak gunung di atas 3.000 itu biasanya itu masuk kategori 3 atau 4, masuk kategori sulit. Kadang-kadang kan ada yang ekstrim dan sebagainya. Nah, itu benar-benar harus dijaga secara kesafetian, ya entah itu mulai emergency blanket, terus mari ngono sepatu, mulai toko tas dan sebagainya. Misalkan TikTok pun ya mungkin beberapa gunung lah jariku masih ada yang dibuka untuk TikTok, tapi kebanyakan di Jawa Timur ya. Di Jawa Timur itu kayak banyak yang sudah tidak diperbolehkan untuk TikTok. Biasanya itu arek-arek itu ya rombongan kayak adewe ini, tapi dhek ngonten dhewe TikTok kayak ngono iku biasane ngono. Tapi memang basic dhek trail run, stamina-ne oke, kaki oke dan sebagainya ya sah-sahe. Biasanya tapi kalau arek-arek kok ngono iku sepatune boys larang-larang. Piye lek dirimu? Kalau semisal udah nggak safety, aku pasti udah nggak bakal ikut sih, nggak bakal naik. Kalau aku safety nomor 1. Betul sih, kalau aku iya. Lek aku makanya kan perbekalanku, pembawaanku kabeh barang-barang ya mau gak mau safety nomor 1. Meskipun ikut TikTok ya mungkin lek masalah outfit itu kadang-kadang ya benar selera kenyamanan. Tapi lek aku karena seneng sing lebih safety masih TikTok, kadang-kadang aku gak pakai ngaran hydropack. Jadi aku tetap pakai ransel, entah itu 25 liter atau 30 liter. Ya di sini paling kompor, flysheet, tiang flysheet iki, kadang matras. Intinya semua perbekalan itu tak siapkan sing enteng-enteng. Aku setuju sih, misalkan safety itu nomor 1 ya. Kalau aku ya kayak hampir mirip kayak gini. Cuman kan emang kursi tok iki lho. Berat karena kursi. Karena kursi ini tok ini. Ada mau TikTok, go carrier, isinya kursi. Aku ada fotonya kan. Pakai topeng kan. Pakai topeng. Nah, apa Dik? Menyikapi hal-hal kayak gini. Sebenarnya ya minimal harus olahraga dulu sih. Setuju. Apa sing kan awakmu kan fotografer event lari iki. Nah, menurutmu apa yang harus dilakukan teman-teman ini biar gak apa ya? Biar gak ngos-ngosan, kaki pegel dan sebagainya. Asam urat. Ya tadi aku asam urat guys. Asam urat. Oh, udah asam urat. Betul, sering terjadi itu. Pemusam. Makanya, jangan kayak saya, makanya harus latihan dulu. Saya memang ngefoto olahraga, cuman aku tidak ikut berolahraga guys. Aku ini pas mau ikut kalian naik itu tak sempetin lari, soalnya kan aku hitungan udah 6 tahun nggak naik gunung. Oh, lama itu. Udah 6 tahun, terakhir 2019. Itu berarti benar Mas Haikal harus latihan dulu. Jadi tak lari dulu. Biar recall memori otot ya. Itu pun tadi ya Allah, tolong. Jadi biar nggak kaget pas di gunungnya. Lo kok gini. Berarti kan fisiknya udah siap lah, udah mantep lah kalau di gunung gitu. Jadi harus latihan dulu. Berarti apa iki? Maksudnya olahraga apa yang harus teman-teman iki lakukan minimal sebelum naik gunung? Penguatan otot bawah. Ya itu. Kayak lari. Paling gampang lari. Ya kalau misal nge-gym ya nge-gym. Tapi fokus bawah. Lifting kaki, endurance kaki. Kalau tapi ndodok
lama Itu endurance. itu endurance. Ya melatih Tapi sampai gitu. kemeng ya, kudu kemeng. Sampai iya kan ambeien ya. Bukan lama ya. Tapi gak bisa ngatur baru kayak melakukan gini. Langsung kesemutan. Atau naik turun tangga kantormu gitu. Wah, masuk akal. Itu kan boleh juga itu. Lah berarti lah kantornya lift, berarti lah ono tangga darurat mending mudun Mending tangga. pakai tangga. Kalau kalian mau ke Semeru atau kemana, mending latihan itu aja, naik tangga darurat biar nggak kaget. Sekarang cerita aku mau tanya. Hmm. Cerita pendakian pertama. Dimulai dari Mas Ruli. Pendakian pertama. Pendakian Gimana? pertama. Kapan? Berapa orang? Pendakian pertama aku tahun 2009. 2009 pertama kali penanggungan. Penanggungan. Penanggungan itu sekitar 6 orang. 6 orang termasuk aku ya, 6 orang. Dan itu sebenarnya aku kejebak bener-bener kejebak karena cilianku, aku seneng dolen dek sawah-sawah. Kalau wong Jawa itu bilangnya kan bluron, nyemplung kali, terus dek sawah-sawah, ladang singkong, nah kayak ngono. Singkong sing real singkong ya, kudu singkong sing ndek Bromo. Iki real singkong. Lah terus anjing kan lagi ada Singkong Bromo. Cari. singkong Bromo. Nah, karena itu terus ana lah beberapa arek-arek iku ngajak dolen, terus ya yuk karena ngomongnya iku kita main-main ke alam ya, karena seneng dolen-dolen merono melok lah. Ternyata itu naik gunung dan karena kejebak jadi yo ngos-ngosan, yo jalan paling belakang dan sebagainya karena yang lain mungkin sudah terbiasa. Itu tahun 2009 di Penanggungan. Di Penanggungan. Kalau aku lupa. Maksudnya ini bisa dikategorikan naik gunung apa enggak? Soalnya kan aku dari SMA itu udah Sispala, siswa pecinta alam. Udah gabung Sispala. Nah, kalau di Indonesia Timur itu terutama di aku di Kendari itu jadi mainnya emang di hutan. Sispala itu biasanya mainnya di hutan, bukan di gunung. Jadi emang kalau itu emang dari dulu emang sama dari kecil juga emang udah sering keluar masuk hutan. Jadi emang ya hampir mirip kayak Ruli, main karena kondisi itu perumahan kiri kanan itu masih hutan, jadi mainnya masuk keluar masuk hutan. Tapi kalau emang bener-bener naik gunung itu 2014 di Merbabu, Merbabu Berapa? langsung. Ya? langsung Merbabu. Langsung. Tapi kan dek iki Pecinta alam. sering dolen dek hutan. Iya. Enggak, tapi itu aku pertama kali naik Merbabu itu encok aku. Pemuda Itu aku- encok. Pertama kali aku naik gunung itu encok. Jadi tasku itu sampai di pos 2 sampai pos 3 itu digendong sama temanku. Gara-gara encok. Itu pun gara diajak sama seniorku. Karena pas waktu itu naiknya yang paling junior aku. Soalnya di kampusku waktu itu belum ada pencinta alamnya juga. Nah itu naiknya sekitar 7 orang apa? Lupa aku. Kalau 7 orang, nah itu tapi itu nggak nyampe puncak. Tapi aku di Merbabu 3 hari 2 malam. Lumayan. Tapi nggak nyampe puncak. Wah, Puncak. nyantai dek camp berarti. Sampai Itu gara-garanya. Jadi kayak ini tenda. Jadi ada kita masang 2 tenda. Jadi ini tenda. Tiba-tiba tuh baru pertama kali nyampe masang tenda mau istirahat, tiba-tiba tuh ada anak SMP. Iya, itu anak SMP. Tiba-tiba masuk ke tendanya kita. ngapain? Nanya, "Mas, ada Ridwan." Sopo? Apa Ridwan? Ada Ridwan. Kebetulan itu Ridwan itu ada seniorku tuh namanya Ridwan juga. Nah, kita tanya akhirnya, "Ridwan siapa?" "Ridwan ini temanku gini." Kita tanyain, "Kamu dari mana?" "Dari bawah, Mas." "Terus kamu naik ini sama siapa?" "Berdua tuh dia sama temennya." Jadi anak SMP naik nggak ada proper, masih pakai baju pramuka.
Jadi dia nggak bawa sleeping bag, nggak bawa tenda, nggak bawa makanan, cuman bawa tas sama bawa minum. Model kayak naik gunung ini, kayak naik bukit. Akhirnya anaknya kita kita selamatkan, Terawat. kita rawat. Ridwan gimana Ridwan? Ridwannya nggak ada. Nggak tahu. Kok iso? Pokoknya sampai detik ini kita nggak tahu Ridwan siapa yang dia maksud. tapi yang kamu save itu namanya siapa tahu nggak? Aku lupa. Oh, Lupa aku. Kayak ngono. Akhirnya gara-gara bisa itu. Orang udah bocil teko ndek tendo. Mas ono Ridwan. Iya benar. Cuk edik, Cuk. Jadi itu kita pasti sudah mau tidur, tiba-tiba dia ini goyang-goyangin tenda kan. Nanya, "Mas ada Ridwan?" Itu di pos berapa itu? Kalau Sabana 1. Sabana Kalau di 1. Merbabu Sabana 1. Jadi pos 3 Sabana 1. Ridwan. Akhirnya niatnya kita mau subuhnya itu niatnya mau muncak, akhirnya nggak jadi gara-gara Temannya Ridwan. Nyariin Ridwan. kita kita ngurusi anak itu. Jadi itulah makanya akhirnya syukurnya itu juga kita bawa perlengkapan makanan agak berlebih. Karena memang kan niatnya kita mau ini kan mau 2 hari kan. Nah, akhirnya nggak jadi, kita naik. Pas hari terakhir itu akhirnya kita turun. Tiba-tiba anaknya hilang. Jadi dia udah turun duluan. Oh, ninggal. Meninggal, kita nyampe pos anaknya udah nggak ada. Kita tanya di apa? Di posko bawah itu, tanya anak kecil yang atas nama Ridwan, nggak ada juga. Duh, tapi itu beneran orang. Orang anak SMP. Ingat aku botak, dua-duanya botak. Ridwan. Ketemu temennya. Ketemu Ridwannya. Enggak, jadi dia tuh iniin ke tendaku itu berdua. Oh, berdua. Berdua. Jadi katanya mereka naik berlima, 3-nya udah hilang. Nah, dia berdua itu ketinggalan. Nyari, "Mas ada namanya, ada Ridwan." Sopo Ridwan? Ridwan sopo? Lapa awak menang gini. Russell ya, Russell ini. Russell. Ridwan. Nah, itu akhirnya turun. Nggak jadi muncak. Itu pertama kali hitungannya lah, itulah pertama kali naik gunung. Namamu, Dik? Kalau aku waktu kelas 2 SMA di Penanggungan juga bersepuluh. Kita bersepuluh naik ke Penanggungan. Kapan nih, Bu? SMA kelas 2. SMA kelas 2. Dan aku baru tahu ternyata di sana nggak ada air Terus, dan harus bawa dari pos 1. lah perbekalanmu Perbekalan aman. Cuma harus bawa air 2. literally gawang ini. Betul. Anjing. Betul. Cuma mending Ridwan. Bawa air. Iya, soalnya itu anaknya ditanya, "Lah, kamu bawa barang-barangnya kemana?" "Dibawa Ridwan." Pantas nyari Ridwan. Makanya nyarinya Ridwan. Ada cano ngelak. Kamu nyari Ridwan berarti Kurang nyari itu kan. Aduh. Terus, Dan apa ya? Udah sampai ke Puncak Bayangan, ternyata di sana panas banget. panas banget emang. Panas. Banget. Terus ke puncak apa namanya? Puncak Pawitra. Pawitra. Itu banyak ulat bulu ternyata di sana. Kabeh gunung kakek ulet Iki ulet nggak bulu. Ada, aku mau iku lho tak gua ndek kono ulet bulu. Semua gunung pasti ono sing adewe ndek Boso Gragal iku aku sing ngresiki. Oh. Amane lek musim hujan iku pasti. Kalau di daerah timur itu karena vegetasinya masih rapat, itu pacet. Oh, pacet. Iya, Sulawesi, Kalimantan itu pacetnya emang ngeri-ngeri sih. Nggak bisa dilawan. Dan di sekitaran Jawa Timur tetap ada, cuman mungkin nggak separah kayak di Kalimantan sama Sulawesi. Pacetnya tuh, wah. Tapi ekspektasimu ketika awal kali munggah gunung itu apa sih mbak rasakno? Kapok kah? Oh, enggak. Apa ya apa? Enggak apa. Kebetulan dapat teman-teman yang suportif oke banget. Oke. Jadi enggak kapok. Tapi emang itu menurutku, kalau kita pertama kali naik gunung itu pilihannya cuma 2, suka banget atau nggak suka sama sekali. Iya betul.
Nah, biasanya itu yang mempengaruhi itu rombongannya. rombongan. Ridwan itu tadi. Ridwan iku sing garakno bocil loro iku mang gak gelem munggah maneh koyo. Iya, anak bocil itu semalam di tendanya kita. Jadi kita ngapain tidur kan? Kalau Ridwan mana? wes coba Ridwan wes. Berarti nggak kapok di. Enggak, ini ke berapa? Ketiga kalinya. Ketika kali naik gunung lah istilahnya, nanjak. Bromo nggak termasuk kan? Bromo enggak lah, Bromo wisata. Ketiga kalinya. Oke. Terus kamu deh? Nah, aku ya sama ya. Kalau Jawa Timur kan pasti pemula itu harusnya Penanggungan ya. Aku Penanggungan sih pertama kali. Iya. Itu pun kuliah. Jadi aku SMP, SMA itu menilai orang-orang yang aktif kayak Sispala. Mapala. Kalau Yang kuliah Mapala. gitu kayak apa sih kayak Tarzan kayak Tarzan. Emang ya? skeptis. Tapi gitu. emang iya. Tapi emang ada beberapa emang iya. Model kayak Tarzan. Kayak gak Emang. pernah mandi. Nah iya emang. Makanya itu Tarzan itu. Iya. Emang ada beberapa. Nah makanya gak pernah naik kan semasa SMP atau SMA. Selain gak diajak gak pernah mau. Nah yang pertama kali itu kuliah sih tahun 2018 kayak 2018 itu Penanggungan. Itu sekitar 8 sampai 10 orang lah. Oke. Main ya. Banyak ya. Banyak yang ikut tapi cuman 2 yang Muncak. enggak, cuman 2 yang benar-benar proper. Oh. Yang lainnya itu Oh, guyon. pono. Ya, wis guyon. Bahkan pakai daypack yang kecil loh, daypack yang kecil. Oh ya. Itu doang. Jadi naik udah nggak bawa apa-apa, cuma bawa Anaknya. roti, Cuk. sari roti, dua bungkus, kopi, sama air putih. Dan itu pertama kali itu muncak malam kalau nggak salah. Oh, berangkat malam. Gila. Nah, naiknya malam udah tahu kalau diberitahu kalau Penanggungan itu emang nggak ada mata air kan. Akhirnya ya tas itu yang bawa karier ya itu cuma 2 tok. Isine full banyu tok nang ngono. Air lah, tenda lah, atau apa yang lain ya wis mek guyu-guyu kekekan terus gak pernah jaga bahasa gitu. Jadi selama Iya. naik gunung itu ya wis Aku ya pertama kali kok naik Merbabu itu pas malam. malam. Emang pas naik malam. Nah akhirnya aku kalau naik siang nggak enak. Nggak enak ya. Soalnya kayak nggak kebiasa. Apa rasanya kayak panas banget. Kayak tadi Iya, kita naik kan gerah. panas banget. Tapi kalau malam ya ada gerah loh. Oh, malah jauh lebih gerah kalau malam. Gerah Oh, cuman kan Iya. kadang masih di semiwir angin. Jadi Angin. masih agak dingin. Sepoi-sepoi. Soalnya kan kalau malam kan oksigen kita Iya, kan tipis. kebagi toh sama pohon-pohon ini. Kalau kayak gini kan pasti mereka yang menghasilkan oksigen buat kita. Meskipun panasnya matahari kayak gimana tetap seger, tapi lek malam iku seger angin sing nusuk. Kadang sing garana masuk angin. Kayak ngono. Soalnya aku tahu iku munggah Penanggungan. Ya ambek konco-konco pada waktu itu ambek konco-konco omah, konco-konco rumah. Terus salah satu temen iku naik pakai jaket Gojek. Jadi dia gak pakai kaos, cuma jaketan Gojek. Nah, Penanggungan kan dari parkiran sampai pos 1 kan jalannya kan turun wis. Dari pos 1 sampai Bayangan itu kan nanjak terus. Nah, menuju pos 2 karena awalnya iku aku depan, terus kok aku feelingku gak enak. Nah, tak oper temanku sih tak suruh ke depan, aku agak ke belakang. Yang jaket Gojek gitu. Soalnya sih jaket Gojek di belakang. Terus jalan lah, seret enak jalan. Aku noleh belakang, kok hilang. tak tutno kan, tak aku turun lagi. Terus ternyata dia itu sudah nyenden di pohon. Tak kira ngirim paket. Kok lapo aku? Sik mas,
Kon aku masuk angin. Ono ning gunung masuk angin. Jadi ku jaket iku dibuka. Sauna, Bos. Sauna kabeh. Tapi kok iso masuk angin karena keringat itu. Keringat. Jaket Gojek kan kedap banget toh. Iya. Nah, kedap banget terus karena keringetnya ku dia kebetulan dia ini agak gemuk orangnya. Saku. Wah, lebih. Nah, dia agak gemuk terus dipakein jaket Gojek. Nah, mungkin karena dia ini belum pernah naik gunung, ekspektasinya dia berangkat malam pasti dingin. Nggak ngerti ya kalau trek meskipun malam kalau trekking ya sama itu. Iya. Nah, dia itu mempertahankan jaket Gojek itu karena dia nggak pakai kaos. Ya wes, YOLO aja. Akhirnya masuk angin, nempel deh udah pengen masuk angin aku. Akhirnya tak kayak iku lah obat-obatan iku ya ampun. Iku pengalaman kocak sih. Makanya kalau misalkan naik gunung jangan pakai jaket Gojek. Jangan sama Ridwan. Jangan seperti Ridwan. Mas, Kocak, Ridwan, kocak. Mas. Masa dari Ridwan? Gak ngerti itu, gak kenal juga. Tiba-tiba Iya. ngene tenda. Mas. Permisi. Ada Ridwan. Posisi kita mau tidur akhirnya nggak jadi tidur. Persami mungkin tersesat. Coba persami ku ono guru-gurune. Lagi kono gurune memang telu bocil gondol-gondol lho. Lah iya makanya syukurnya itu kita naik yang tenda dibuka itu 2. Syukurnya itu kita bawa tenda 3. Jadi ketambahan 2 kan harusnya udah nggak cukup kan. Jadi akhirnya mau nggak mau kita bongkar tenda lagi 1. Syukurnya itu. Emang itu proper banget itu emang. Pertama kali aku naik terus diajarin naik gunung itu harus proper ya itu akhirnya aku ngikutnya itu. Soalnya kalau nggak safety mending nggak usah naik sekalian. Betul, setuju aku. Nah, masalah proper kan sing rame ndek medsos iku kan kadang-kadang iku orang iku menyalahkan karena FOMO. Terus kadang iku ono sing memang ya aku gak popo FOMO soalnya tapi kan tetap sehat dan sebagainya. Nah, menurut kalian dewe ku menyikapi hal FOMO iki piye lek sudut pandangku ya hitungane mungkin di zamanku dulu itu aku itu termasuk orang yang FOMO tapi dulu kan tidak ada dan belum ada penyebutan kata FOMO. Jadi ibaratnya ya aku ikut-ikutan anak-anak toh. Anak-anak kan juga suka ndaki-ndaki akhirnya aku kecemplung di situ dan mengerti asiknya seperti apa, akhirnya aku mendalami itu semua. Tapi kalau misalnya dibedah lagi ya hitungannya aku juga dulu itu FOMO. Nah, lek menurut kalian sendiri dengan adanya fenomena seperti ini tuh seperti apa? Soalnya kan dulu kan mungkin lek zaman Haikal mungkin gunung itu nggak serami ini, tapi ini kan sudah mulai rame, banyak orang naik turun gunung, TikTok, trail run dan sebagainya. Nah, Tapi rame, tapi nggak banyak orang nekat. Kayaknya zamannya kita. Kalau menurutku ya. oh gitu. Emang oke. udah rame gara-gara film 5 cm. cm. 5 cm kan. Untuk apa? Kalau dulu kan emang orang-orang FOMO itu orang-orang mau ikut FOMO agak susah. Soalnya gunung itu terkenal hobi yang mahal. Betul. Soalnya kan alat-alat nggak kayak sekarang. Iya. Banyak yang murah di TikTok, orang tinggal check out. Kalau dulu kan peralatan paling cuma Eiger, Ray, Contina. Ya yang lagi tinggi-tingginya ya lagi zaman itu ya. tinggi-tingginya. Jadi peralatannya cuma itu tok. Jadi orang kalau nggak punya itu nggak berani naik. Ya, Sekarang nekat, produk lokal pun nggak sebanyak sekarang ya. nggak sebanyak sekarang. Ya meskipun tiga top 3 tadi itu memang produk lokal, cuman produk-produk lokal yang lain nggak serame sekarang. Nggak apa-apa kalau semisal FOMO pun menurutku nggak apa-apa. Yang penting safety aja. Safety berarti harus Emang harus safety. tahu dulu ya. Tahu dulu medan yang mau dilewati ini apa. Nggak cuman lihat dari konten TikTok atau konten di Instagram, tiba-tiba kayaknya seru deh. Berangkat aja gitu ya. Berangkat Nggak gitu. memikirkan Nggak mau safety-nya memikirkan gimana. safety-nya kayak gimana.
nggak mikir ini musim apa, Tuh. ini medannya kayak gimana. Orang kan yang paling sering banyak banyak Hipotermia. bukan banyak kecelakaan pada saat naik gunung itu kan sebenarnya bukan pada saat naik, pada saat turun. Itu karena kondisi juga udah capek, terus dia nggak tahu medan kayak gimana. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya nggak konsen Nggak karena konsen. badan kecapean. Kayak terakhir di Rinjani itu kan bukan kondisi naik kan, kondisi turun. Oh iya. Yang berhasil itu ya. Iya orang Di Brazil. Brasil itu kayak yang naik itu posisi naik kayaknya. Seingatku yang ya. beda lagi. Banyak kalau sing kondisi turun jatuh di Rinjani banyak. Nah, lek kalian berdua sing ini kan generasi kalian nih, generasi Z. Terus kata-kata FOMO ini kan juga lahir di generasi kalian. Nah, piye maksudnya sudut pandangmu sebagai satu generasi? Ya, aku juga setuju sama yang dikatain Mas Haikal. Selagi safety nggak apa-apa. Hmm. Dan membantu juga buat UMKM Ya. sama Betul. sama apa ya, brand-brand lokal. Nah, betul. Itu perputarannya uangnya kan ada tuh. Mm-mm. Beli sepatu atau beli baju, beli itu. Jadi bisa membantu lah. Perekonomiannya bisa berputar lah. Menurutku nggak apa-apa sih. Hmm. Kalau aku karena FOMO ini kan terkenal di Gen Z. Menurutku mereka seenggaknya ya udah proper lah ya daripada harus. orang nekat lainnya. Waktunya itu sekarang kan zamannya core lah. Ya. Sepatunya harus Salomon kalau Iya, naik. betul. Ngeri. Jadi Betul. apa ya, menciptakan Hmm. standarnya sendiri gitu loh. Jadi Jadi sebenarnya naik gunung itu enggak harus semahal itu atau Iya. apa. Jadi standarnya naik gitu loh yang Oh, iya. sebenarnya. Ya safety, pokoknya safety. Oh, iya. Gitu kan. Mm-mm. Sekarang jadi kayak harus lebih stylish. Stylish. Ya, betul. Stylish nomor 1 ingat. Makanya tadi ada Batman naik di penanggungan. Apa Ki? Waktu Cengger. Power Ranger guys. Power Ranger Aku naik ada fotonya. gunung. Batman ada naik tadi. Pendaki Power Ranger. Apalagi Gen Z itu kan sering nyiptain tren kan. Betul. Ya. Betul. Kadang itu berisiknya itu loh. Kadang kan mungkin ngebikin si apa ya, veteran pendaki Veteran. agak panas mungkin ya. Wah, baru naik gini ngapain kok pakai gini-gininya gitu. Ngapain kok harus pakai Salomon, ini kan gunung Cincin. Gerimis. hujan, kaca hujan guys. Apa lah. Aman sih. Tuh, kamerain enggaknya proper naik ya, safety. Iya. Harus fashion style. Iya sih, aku setuju sih itu. Karena memang sebenarnya FOMO itu nggak salah. FOMO itu nggak salah. Tapi yang salah itu ketika hujan. Nah, ini hujan. Hujan, guys. Oke. Ya, tadi kepotong bentar karena tadi hujan, ternyata di prank sama hujan. Sama ada bapak-bapak CKO. Oke, lanjut tadi itu pembahasan tentang FOMO. Jadi sebenarnya ya aku setuju. FOMO itu baik asal tahu pos-pose. Maksudnya itu lek secara kita pikir positifnya emang untuk memutar perputaran ekonomi UMKM sekitar. Kemudian ya namanya juga perkembangan zaman kan, setiap orang pastilah membutuhkan kesehatan yang lebih proper. Jadi menurutku ya FOMO itu baik kalau misalkan itu dilakukan secara baik untuk kesehatan. Yang pasti safety ya, bener ya, safety. Betul. Tapi aku Ade tadi sepakat aku. Akhirnya gara-gara FOMO Gen Z sekarang menaikkan standar pendaki. Betul. Standarnya jadinya naik. Akhirnya produk lokal kan juga keangkat toh. Jadi yang dulu orang mendaki cuman di batas standar, akhirnya naik lagi standarnya. Malah justru Gara-gara FOMO itu. menurutku malah
dengan adanya seperti ini tuh produk-produk itu akhirnya kan banyak bersaing, banyak yang lebih murah. Akhirnya orang-orang itu bisa beli produk-produk itu yang lebih murah untuk lebih safety lagi kan gitu. Kalau dulu mungkin ya kita tahu 3 nama besar brand itu ya harganya lumayan lah untuk kalangan pendaki, mungkin pendaki-pendaki mahasiswa. Tapi menurutku ini oke sih. Jadi nggak ada salahnya juga, asal tetap safety yang diutamakan. Apa? Pendakian paling berkesan saiki. Wah, anjir, pendakian berkesan. Wah, oke sih. Lawu aku. Wow, Lawu. Lawu. Berkesan kenapa? Gunung Lawu. Itu pertama kali aku mendaki, masuk di Instagramnya. Dulu itu ada Instagramnya paling terkenal itu pokoknya Instagram para pendaki. Monesia. Bukan, Indonesia kan baru. Dulu apa ya namanya ya? Apa ya dulu ya? Lawu cantik. Aku Pendaki Indonesia. iya mungkin Aku lali. Pokoknya itu pertama kali Indo Traveler. itu masuk fotoku di Lawu itu. Masuk di Instagram itu sama viral di Twitter. Masih ada? Masih ada fotonya. Kalau dicari di Twitter kayaknya harusnya masih ada. Kita tampilkan fotonya. Suara kayak gitu. Harusnya masih ada. Apa maksudnya dari kejadian itu yang bikin berkesan itu apa karena foto itu dimuat di salah satu platform besar atau karena emang ada kejadian sing unik atau sing opo lucu kayak Ridwan mau? Itu juga mungkin kan aku kan selalunya naik gunung itu nggak pernah sama teman-teman sangkatanku kuliah. Selalu tuh kalau aku naik gunung tuh selalu aku paling junior, nggak pernah ada yang lain. Sama kakak-kakak lah ya, Iya. abang-abangan. Abang-abangan nggak pernah aku naik sama junior itu nggak pernah. Walaupun juga naik sama senior itu selalu aku yang paling junior. Nah kebetulan itu aku naiknya juga sama senior itu yang biasanya aku naik bareng, tapi biasanya itu aku naik sama si A, si B, si C, si D, si E, si F nggak ada. Kadang aku naik sama si E, si D, si F, A, B, C nggak ada. Itu pas di Lawu itu kebetulan waktunya dapat semua. Dan itu pendakian terakhir aku naik bareng mereka. Habis itu udah nggak pernah lagi. Akhirnya yang bikin berkesan karena itu mau ya? Akhirnya dari sekian banyaknya aku naik, itu akhirnya waktunya itu bisa dapat semua. Soalnya kan kebetulan itu 3 angkatan. Jadi Wah, angkatan lumayan 2011, 2012 sama aku 2013 sendiri. Jadi pas itu dapat waktunya di Gunung Lawu itu, dan pas juga langsung viral juga fotonya. Lumayan lah di apa biasanya diposting ulang ya, di repost ya, di repost sampai platform besar. Itu. Nah itu juga pertama kali aku ketemu bapak-bapak, aku ketemu di Surakarta naik sepedaan, pas di gerbang Gunung Lawu ketemu bapaknya. Jadi bayangkan aku dari Surakarta naik mobil, terus singgah makan siang, pas mau salat, pas udah nyampe di pos, sebelum naik singgah salat dulu di musola, bapaknya udah nyampe sini. Superman nih gue. Dan bapaknya umurnya 57 tahun. Wih, ngeri. Ini otot betisnya Ngeri. Bisa ya, Surakarta Lawu sepedaan. itu the best itu bapak terbaik gitu. Seru sih. Soalnya kalau ketemu orang-orang kayak gitu tuh mesti vibe-nya tuh kayak wih, iki menit tuwekku kayak gini. Itu kayak gini gitu tuwekku. Sendirian itu? Dia sama gerombolannya, cuman dia singgah sendiri. Singgah Tenang sendiri salat zuhur waktu itu. Ngeri itu. Terbaik bapaknya. Bayangkan aku ketemu di Surakarta, dia sepedaan, tiba-tiba mau sholat zuhur, ketemu bapaknya lagi sholat juga. Oke, Dika, yang paling mengesankan. Mungkin ini ya, pendakian ini ya, karena sekalian sambil kerja. Sangat berkesan. Sama ngonten juga pertama kali di sini berkesan, soalnya
dua gunung kemarin-kemarin itu nggak ada kayak gini-gini sih. Ini naik biasa. Naik biasa kayak cerita kayak gitu-gitu. Ini sekalian sambil ngefotoin orang-orang sih. Tapi menurutmu ya, misal sing baru pertama kali ngonten dek gunung, termasuk aku kan juga, maksudnya kan ibaratnya newbie ya untuk konten dek gunung ya, karena sebelumnya nggak pernah ngonten dek gunung. Jadi ngerti dewe dek gunung meneng. Nah, menurutmu dewe ku apakah dengan adanya kita ngonten dek gunung, terus kita naik gunung kita sambil ngonten dan sebagainya, apakah itu mengurangi bondingnya kita terhadap satu rombongan kita, atau malah itu mempererat bondingnya? Kalau menurutku mempererat juga bisa, sama adanya dokumentasi juga penting sih menurutku. Lah iya, itu aku pernah naik gunung apa gitu, aku lupa, naik gunung Ungaran atau gunung Andong itu aku lupa. Jadi aku naik, pas turun itu fotonya itu belum sempat ku pindah ke laptop, tiba-tiba HP ku rusak. Jadi momennya itu hilang. Dan itu pertama dan terakhir aku naik gunung itu. Sedih ya. Iya, emang sedih. Betul. Menurutku penting sih, ngonten aja nggak apa-apa. Soalnya aku sampai sekarang foto-foto yang naik gunung masih ada, aku masih nyimpan. Berarti kan istilahnya kan gini, terkadang itu tadi mendung sekarang panas. Sekarang mana? Tapi lebih baik panas daripada hujan. Tapi maksud kan kadang itu di mata masyarakat ya, terutama di mata netizen itu, beberapa orang itu menganggap bahwasannya naik gunung sambil ngonten itu apa ya istilahnya, bisa dibilang beberapa orang itu mengarah ke hal yang negatif. Kayak salah satu contohnya memang bondingnya kurang, terus malah asik ngonten dewi, sedangkan kadang-kadang itu teman-teman lainnya itu gak dihiraukan. Nah seperti itu. Nah berarti lah misalkan kayak ngono kan ya, kita kan ini kan juga baru ngonten ya, tapi menurutku pun nggak mengurangi hal itu juga, karena memang kita berangkatnya juga pertama seneng-seneng, kedua ngonten itu menurutku juga bonus lah. Sama seperti kita naik gunung ya, puncak itu bonus lah. Jadi misalkan isok ngonten ya ngonten naik kan gitu. Jadi untuk saat ini menurutku naik gunung sambil ngonten ya sah-sah ya. Kalian mau konten silahkan, nggak ngonten ya silahkan kan gitu. Kalau aku nggak tahu sih, tergantung sih naiknya Sama siapa? bukan, naiknya itu emang dari awal kita naiknya emang ada monit mau konten Iya. Jadi teman-teman yang mau naik bareng kita itu emang harus sudah tahu dulu. Betul. Nanti kita mau naik emang sambil ngonten atau emang cuman sekedar naik doang. Ya itu. Tapi biar tahu ya tujuannya, biar jelas. Kalau misalkan ada tujuannya aku naik biasa, yang satu aku pengen ngonten ya silahkan. Kalau ini kan emang kita dari awal kan emang niatnya mau sekalian ngonten, nyoba-nyoba ngonten di atas. Iya. Terus lek awakmu deh piye? Sing berkesan mau. Yang berkesan Yang ambek ferry sing ferry. iya itu Jatuh sampai berapa berkesan. 16 kali. 16 kali. 6 kali sekali jatuhnya 16 kali karena kan kita naik itu berapa orang Mas? Total ya kurang lebih sekitar 11 orang. 11 orang lumayan itu cewek cowok juga kan, Betul. lumayan banyak. Dan aku di sana itu ngajak temanku yang dari Jombang untuk naik bareng. Ternyata dia tuh mau tapi nyusul. Nah janjiannya itu di pos ke 4. 3 atau keempat ya? Empat. Ya. Itu. Dan itu nggak ketemu, malamnya nggak ketemu. Terus kenapa berkesan? Salah satunya juga So, konco Ridwan. jadi malam itu tak cari-cari, kan udah janjian di depan tendamu itu pasang no ya opo kayak sesuatu sing isok nandai lah iku gerombolanmu gitu ya, Waktu itu pasang apa? Jas hujan. kresek merah Oh, kresek gede, merah. kresek merah gede sama kayu udah ditaruh di depan tenda. Ternyata dia nggak notice mau ngambil air atau sholat gitu, ya ngambil air
pagi-pagi buta mau naik ke atas, mau muncak kan, langsung hei ngono, loh iki arek teko, karena kan di sana nggak ada sinyal kan, Betul. nggak bisa ngabarin kalau aku udah di atas. Terus ada video Zal kok nak Dizal, namanya kan Rizal. Kalau kok nak Dizal iki lho tendoku iki lho wis tak tandai ngono. Kon kok gak ono. Malam iku wis aku agak teriak-teriak gitu. Zal, Zal. Iku sing epic sih. Sing liyane ndek telu dhewe ana sing turu iki keliling. Keliling. Zal. Zal. Zal apa iku? Ridwan iku. Koyo Ridwan mau Masa iku. tadi Bron, Mas? Tapi kan enggak masuk tenda satu-satu ditanya. Emang anjing. Ridwan persis kok Ridwan itu. Nah, cari iku jam 11. Ternyata dia tuh datangnya jam 12 dan di Panas pos ya. buat sholat. Tuh, terus malamnya itu kan kita makan malam kan sambil Makan cerita-cerita. malam cerita. Nah, itu cerita-cerita itu kayak seru, kayak planning ke depan itu kayak apa, gini bla 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 bla. Lebih bonding lah ya cerita-cerita iku akhirnya. Bonding, jadi kadang ya kangen lah, seru juga ya. Iya. Kalau aku tuh sebenarnya jujur naik gunung itu bukan naik gunungnya, tapi pas udah pasang tenda. Ya gini nih. Kumpul-kumpul. Gini nih. Aku tuh sukanya naik gunung itu bukan karena sama perjalanannya. Perjalanan menuju Puncaknya. bukan perjalanan menuju tempat mau naik gunung. Base campnya. Base camp. Kalau naik itu aku Tolong. Suka aja ya kalau perjalanan ke base camp. ya aku suka perjalanannya sama pas udah masang tendanya. Pasang tenda. Ya sih emang seru sih. Vibe-nya itu loh, maksudnya nggak ono tandingan nih. Bukan perjalanan naiknya enggak. Iya. Soalnya vibe Kayak iku. orang yang trail run itu kan dia sukanya karena naiknya kan. Dari berproses naik, lari, turun, lari. Makanya aku juga sebenarnya nggak terlalu suka itu naik gunung tektok. Sebenarnya nggak terlalu suka aku. Karena ini ya mungkin untuk menikmati momen-momennya kayak gitu kurang. Makanya kan aku ngomong kemarin tuh, aku ikut kalian cuman mau ya ini aja. Momen ini nih. Kayak gini-gininya toh. Kayak go iki. Jadi senyata. Tas berat gara-gara kursi. Lu meja iki. Apa ke depannya mau ngonten-ngonten lagi kan malah lebih proper mungkin ya kalau seru juga sih. Lek aku apa ya sing berkesan ya? Akeh sih. Yang paling memorable. Paling berkesan. Iya, malah aku yang naik naik gunung kayak Semeru tuh aku nggak terlalu. Oh iya. Karena capek banget. Udah nggak enjoy, nggak enak. Iya, nggak enak. enak. Karena capek banget. Ya, Nggak bisa menikmati. Ya aku Yang paling mungkin. nikmatinya pas nyampe Rakum tok. Ya itu seru kalau di situ. Iya, pas nyampe Rakum tok. Cuman setelah itu kan besoknya subuh langsung naik. Naik iya. Jadi nggak bisa terlalu menikmati. Iya, namanya naik gunung ya pasti rasa capek wis gak karu-karuan. Cuman lek aku mungkin sing seru Seven Summit ya, mungkin Seven Summit Pulau Jawa Timur sama Jawa Tengah. Cuman itu menurutku seru sih karena pada saat itu ya banyak sponsor, terus teman-teman saling support semua. Cuman sing menurutku paling seru dan apa ya mungkin nggak akan terlupakan ya. Iku pas di Argopuro. Itu mana? Argopuro iku Banyuwangi. Masuk Banyuwangi apa enggak ya? Kayak masuk Banyuwangi, antara Banyuwangi situ Bondo lah, atau Bondowoso itu. Nah, apa yang bikin seru ndek situ? Argopuro itu menurutku satu-satunya gunung yang kita itu bisa melihat banyak satwa endemik ndek situ. Ada meraknya. Ada merak, siamang, terus ndek sana iku ono nama iku ndek salah satu camp, tempat camp itu ono namanya itu Sungai Kolbu. Nah, Sungai Kolbu itu biasanya memang dibuat minumnya merak-merakin tadi. Jadi misalkan merak itu kan dia itu bakal turun di beberapa bulan pada saat dia mau kawin. Nah,
Aku rada lali ya, mungkin sekitar iya bulan-bulan iki lah, sekitaran bulan Juli sampai September atau Oktober aku rada lali. Nah, dan Sungai Kolbu iku uniknya iku ya selain memang dia jernih airnya, terus akeh pelek ngene selada air. Oh, Nah, jadi memang dek kono iku bener-bener asri banget. Sayur. Oh, sayur ada. Saya kira istilah. Jadi ya macam-macam lah, banyak satu endemik dek kono iku sing menurutku nggak bisa ditemukan di gunung lain ya menurutku ya. Karena ketika awak dewe melihat satu satwa itu ya koyo rasanya koyo kesetun loh. Anjir iki sing biasa nih kita lihat di kebun binatang, kemudian taman safari dan sebagainya, kita itu bisa berhadapan langsung dengan mereka secara di alam liarnya. Nah itu seru menurutku, cuman memang akses untuk ke Argopuro ya cukup panjang perjalanan nih, bisa memakan waktu berhari-hari. Aku dulu itu kurang lebih sekitar 5 harian, 5 hari perjalanan itu. Tapi menurutku yang paling seru dan paling berkesan, sing paling ya mungkin sing seru dan berkesan mungkin akeh, tapi sing paling ya itu karena tidak ada tandingannya untuk melihat satwa endemik di gunung-gunung lain. Argopuro. Kebetulan iki barusan dibuka lagi pendakiannya di sana. Wis ada ojek juga di sana. sampai puncak. Iku gak. Sing ngecek gojeknya sampean kan sampean. Saya pakai jaket Gojek ini. Sampai saya masuk angin. Sampai nyetir. Kayak gojek aku, Mbak. Masuk angin aku, Mbak. Oh, sama itu juga aku di laut juga karena ini penasaran sama warung tertinggi di Mbak Boyem. Almarhumah. Itu juga aku akhirnya bisa merasakan pecel. Aku waktu itu pecel entek. Nasi telur. Pecel tertinggi. Tapi emang sefenomenal iku sih Mbok Iem itu almarhumah. Di kalangan pendaki sing mungkin tahu nginep dek warungnya Mbok Iem cuma sebatas nunggu sunrise, uniku fenomenal sih. Tuh makanya pas kemarin beliau meninggal itu agak ini juga agak Akhirnya ke flashback ya, memorinya ke iya, dulu maksudnya ya. agak sedih juga karena sebenarnya itu aku ada niat ke sana lagi sebenarnya Buat ngerasain pecelnya ya sebenarnya. sama Ketemu teman. apa senior yang lain udah janjian kan, soalnya kan udah pada kerja juga kan, udah pada sibuk nyari nyari waktunya. Cuman kita udah rencanakan naik, sebenarnya kan rencana naik bulan kemarin nggak jadi. Pas kan bulan kemarin juga kan beliau meninggal, bulan kemarin apa Lupa aku, mungkin kalau nggak bulan kemarin 2 bulan yang lalu. iya, beberapa bulan yang lalu. Oke, pas kita mau rencana udah mau naik itu Boyem enggak ada. Boyem udah keluar beritanya kalau Iya. udah nggak ada. Ya sebenarnya pendakian menurutku itu seru. Aku malah justru sing bikin tertarik, maksudnya pengen nyoba itu Gunung Jawa Barat karena kan belum sampai ke sana. Iku pengen sih entah kapan kesempatannya momennya, tapi kalau misalkan disuruh naik salah satu gunung Jawa Barat ya mau aja, karena memang belum sampai menjamah ke ranah sana. Ya sekitaran Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Gunung Agung. Gunung Agung. Meskipun cuman di bawah 3.000 tapi ya Allah ya Allah. Aku ada yang naik gunung paling kocak gitu. Naik gunung di Kudus, P29. Kudus. Oh itu sama kayak ini berarti namanya, kayak yang di Lumajang kan ada P29 juga. B29. namanya itu B29, tapi kalau kita naik ke atasnya lagi itu namanya P30. Jadi sebenarnya B29 itu ikan sebelah Bromo toh. Apa P27 ya? Aku lupa. Kudus pokoknya. Oke, Kudus. P27 apa P2?
Oke, gunung di Kudus lah. Bukan Muria, tapi kan ada juga gunung Muria kan kalau di Kudus itu. Nah itu aku naik itu nggak ada persiapan. Jadi aku kan dulu tuh kan emang semua barang-barang itu emang udah langsung di satu carrier. Jadi kalau misal di aja itu langsung ngangkut tas. Soalnya di dalam aku udah tahu isinya apa aja. Nah waktu itu emang pas diajak itu mepet. Jadi habis maghrib itu diajak naik gunung, ayo ke Gunung P29 di Kudus. Ya aku oke-oke aja. Jadi tapi saat itu naik belum ada teman-temanku belum pernah ada yang pernah naik gunung Pernah naik itu. situ. Akhirnya nyarilah anak mapala di kampus yang pernah naik gunung itu. Adalah satu orang kenalannya temanku. Naik itu situ naik. Ternyata pas di jalan itu, pas kita mau naik, ketemu anak-anak santri naik itu gogalan sampai pakai sarung. Kita tahu ini yang perlengkapan lengkap. Ternyata tuh di atas ada kayak ziarah. Kamsiku. Iya. Jadi orang mau ziarah. Kita naik itu muter-muter dari jam 9 malam sampai jam 4 subuh. Gak ketemu jalan. Tiba-tiba jam 4 itu kedengaran suara azan. Ternyata kita nggak naik ke atas, muter-muter tok. Oh, salah jalur. Salah jalur Saya kayaknya. jalur. Pokoknya katanya itu akhirnya ujung-ujungnya dia ngomong juga, iya aku nggak pernah naik. Itulah safety nomor 1. Safety nomor 1. Safety nomor 1. Akhirnya ya udahlah ini tidur di situ. Pokoknya ya udah masang tenda di sini aja. Lihat bangun-bangun itu langsung tidur, ternyata tidur di pemakaman aku. Jadi karena gelap kan akhirnya masang tenda aja. Tidur bangun-bangun di pemakaman. Terus akhirnya memutuskan untuk muncak, kita paksa muncak. Nggak lama kita udah nyampe muncak. Itu terdengar suara motor trail. Ternyata ada Gojek. PT 2 Kelinci itu gathering. Gathering di situ. Iya, ternyata bisa pakai trail. Kok tiba-tiba rame, bapak-bapak kok pakai kaos PT2 Kelinci. Kelontang. Ya Allah. Ternyata bisa pakai motor trail. Anjir random, Cuk. Oh no, gathering ada gunung gitu, Cuk. Lah apa sih? Ya Allah. Kita udah capek-capek naik gunung, bawa perlengkapan lengkap. Ternyata ada orang itu naik cuman pakai sarung, bawa galon. Galon ditenteng gitu. Kuwaca. Ya memang banyak maksudnya aku lihat di Jawa Timur terutama itu banyak hal-hal kayak ngono iku. Arjuno itu sering banyak peziarah-peziarah. Yo apa lek ngarani ya kayak ngono-ngono iku. Oke guys, itu aja konten dari kita setelah proses pendakian yang kocak, obrolan yang kocak gara-gara Ridwan. Tahu sekarang mungkin udah SMA mungkin anaknya. Udah kuliah. Wis kerja koyo. Harusnya wis kerja. Gara-gara Ridwan. Oke, itu aja cukup dari kita. Kita akan turun lanjut untuk perjalanan pulang. Oke, ketemu lagi di konten selanjutnya. Mantap. Ciao.